Kembali lagi di Bego Teknologi ya. Masih pagi hari karena kita tungguin Apple event yang cukup mengecewakan. Iya, karena ternyata Tim Cook itu tidak seimbang. Biasanya ini. Capek, dia kayak buru-buru mau pakai kostum. Iya, pakai kostum gitu. Udah lah, kita mulai dari Snapdragon 8 Gen 3 dulu. Minggu lalu tuh rame. Snapdragon pakai 8 Gen 3 keluarin semua bread. Keluarin semua ya kan. Aldi sampai bikin videonya gitu. Bisa lu cek di sini ya. Cek gitu. di sini aja. Tapi ntar aja nontonnya abis nonton ini. Benar, gitu. sabar, Cuman gitu. anehnya kemarin kok pakai S23 Ultra semua. Itu dia yang sebenarnya anehnya itu di acara, kenapa nih kreator kok pakai S23U padahal Android kan banyak banget ya. Ada iQOO, ada Xiaomi 13, Oppo ya kan, Realme, dan itu global ya, bukan Indo ya. Bahkan beberapa reviewer di sini bilang X6 itu sebenarnya lebih bagus daripada S23 Ultra. Bener. Kenapa kok tidak dipakai gitu? Mungkin kayaknya sih ini karena kerjasama Snapdragon kemarin kan dengan si. Ya, gue sih harapnya udahlah, selain Samsung kalau bisa bikin OS sendiri, pakai chipset sendiri kalau bisa, jauh-jauh dari Android dan juga Snapdragon, karena lu nggak dianggap, Pak. Nggak dianggap ini brand-brand lain. Gua itu masih suka sama Oppo Find X6 gitu. Maksudnya itu bagus banget menurut gua, kayak emang Samsung bagus. Benar. Jelas bagus. Nggak bisa salah. foto bulan. Bisa. Ya kan? Bisa main Mobile Legends dalam air. Benar. Ya kan? Bagus banget gitu. Cuma maksud gua ada banyak pilihan lain yang bisa kayaknya di highlight juga gitu. Iya. Bahkan nggak, masalahnya di sini tuh bener-bener global. Gue nyari-nyari sampai nyari kayak apa namanya artikelnya. Mereka tuh nulis di awal loh. Should buy S23 Ultra. Wah, gitu. itu kan bagus kan. Iya, emang bagus, cuman kan harusnya ya diratain dong. Ya walaupun gak masuk Indo gitu. Coba dong kasih sampel yang satu ini. Iya, kan sama-sama Snapdragon 8 Gen 3. Lagi juga kalau nggak masuk Indo juga nggak apa-apa. Sekarang kan Snapdragon ini asal global ya. Iya, makanya harusnya pamerin semua flagshipnya Snapdragon kalau bisa nih Pak Snapdragon. Iya. Gitu. Tapi ya gitu ya, 8 Gen 3 itu udah bisa lu cek konten video Aldi, yang jelas sih summary-nya ya oke lah. Iya. Gitu banyak yang dijual, dan juga ternyata kemarin tiba-tiba nyempil sebuah brand juga yang HP-nya nggak dipakai, cuman dia launching di sana. Benar. Ya itu. Sabar Pak. Lu udah selamat belum buat bahas ini? Aduh, saya lapar sekali. Mungkin nunggu itu dulu. Wah, saya lapar sekali. Gimana solusinya nih? Ada di bawah Pak, biar lu selamat Pak. Oh iya ya, kaki sorry. Yeay, sponsor kita hari ini. Selamat Black Vanilla. Ini adalah punya Aldira sebenarnya. Kenapa isinya kosong? Karena udah dimakan dia semua. Tapi jadi dibuang. Oh masih ada ya? Ya udahlah. Ini selamat enak banget ya guys. Parah. Ya. Ini makanan raja-raja lah. Luar biasa. Flagship tuh. Setara Snapdragon 8 Gen 3 Wah. Enak banget. Tapi ada yang nanya di tadi. Kenapa? Intermezzo aja. Ada yang nanya tadi, "Bang, gua punya mau masuk ke Bego Teknologi gimana?" gitu. Ya, taruh aja DM kita boleh, email kita boleh. Iya, kalau gitu. cocok bisa deh. Iya, cuman kalau ya itu kita bantu-bantu gratis juga. Ya nggak apa-apa. Yang penting jelas aja produknya kayak gimana. Jangan startup slot. Iya, itu. Nggak nyambung. Nggak nyambung ya. Kita tidak menolak dan mengharamkan judi gitu. Coba ya udah. Lu main judi juga kan? Gitu. Kagak ya. Sembarangan kalau ngomong aja. Bisa cek akun saya. Ya udah. Yang tidak gambling. Yang lebih aman kita bahas Xiaomi lagi nih. Lebih aman. Xiaomi 14 launching ya. Bukan launching, dikenalkan di Snapdragon 83 dan launching tanggal 26, 2 hari setelahnya. Iya, ternyata Xiaomi 14 ini sesuai dengan leak-nya. Bener. Pertama dari desainnya dulu. Desainnya ini yang semi ngotak. Bener. Dan kalau lu perhatiin di bezel-nya tuh tipis banget. Wah, ini dia nih. Ini salah satu yang di highlight ya. Gue lupa nih. Jadi kayak highlight itu kan ada listnya di sini kan. Di sini ada listnya tuh. Pinggirannya tuh diberapiin lagi, jadi itu kayak simetris semuanya. Iya. Gitu, dan dia di sini juga salah satunya menurut gua emang agak ke iPhone-an sih, cuman menurut gue sih oke-oke aja sih. Malah menurut gue emang ini adalah movement yang bagus ya. Ya karena memang kan untuk dari China sendiri belum ada yang punya identitasnya iPhone gitu. Maksud gue yang flagship bagus. So gue belum ada. Belum ada gitu. Belum jadi ada, ini Xiaomi kalau bisa ini bagus, apalagi dengan HyperOS dikenalkan tuh. Yes, HyperOS juga dikenalin, dan ternyata HyperOS ini nggak sekedar cuman MIUI diganti nama. Iya, nggak cuma kustomisasi tambahan. Karena aja. ternyata di sana saat Xiaomi 14 mereka juga ngenalin IoT-nya. Benar. Yang katanya bisa terkonek gitulah ya. Bisa dan kayak, juga mobilnya bisa terhubung ya. Iya, dan gak cuma Xiaomi 14 doang, di sana juga dikenal Xiaomi 14 Pro. Sebenarnya ini tuh gak banyak beda sih. Bedanya cuma di baterai sama chargeran sih kebanyakan. Ini sebenarnya sama kayak 12 Xiaomi 12 sama 12 Pro gitu. Jadi kayak sebenarnya kita highlight satu jadi kayak dapat semua gitu. Benar. Nah, ini yang pertama.
katanya Xiaomi 14 ini dia itu highlight performance daily. Dia bisa buka aplikasi 30 secara terus-terusan gitu. Itu dia sih. Sebenarnya gue bingung ya buat apa, cuman ini membuktikan ya smoothness-nya. Iya, smoothness-nya itu dia itu katanya animasinya cuma kurang berapa persen gitu. Dia bandingin kalau nggak salah tuh di bareng Honor, bareng Huawei, bareng Oppo Find kalau nggak salah ya. Cuman menurut gue di sini yang skeptis gue adalah ini aplikasi nggak dikasih tahu apaan. Itu doang sih. Maksudnya kayak mungkin ke Instagram gitu, tapi sih gue nggak tahu juga. Ya mungkin gitu. Instagram salah satunya, tapi kan banyak banget. Iya, ada banyak. Apa aja gue nggak tahu tuh. Mungkin software kali. Gak cuma daily performance doang, dia juga Xiaomi 14 ini jual performance dari Genshin Gaming. Dia tes pakai Genshin Impact katanya sih dia 59 gitu. Dan lebih adem juga. Iya, disuruhnya 43. Di mana di suhu 43 ini sebenarnya gue juga agak skeptis karena pertama gue nggak tahu berapa lama mainnya. Gitu. 43 ini sebenarnya kalau dia main sejam bagus banget. Iya sih. Karena mostly HP itu 45 gitu kan. Ya udah sangat wajar Genshin apalagi rata kanan ya. Iya, rata kanan. Udah pasti bakalan panas. Iya, pasti panas gitu. Misalnya S23 gitu. Lah emang iya, kan panas juga gitu kan ya. Terus efisiensinya ini juga nggak cuma situ doang, nggak cuma efisiensi per frame-nya. Jadi per frame-nya itu sebenarnya ada watt-nya kalau lo tahu gitu. Dia itu lebih efisien 10%-an gitu. Jadi kayak lumayan. Dia ngejual nggak cuma performance tapi efisiensi baterainya. Ya walaupun ini masih sekedar ini ya promosi ya. Terus ya udah apalagi nih, screen to display ratio-nya juga mantep nih. Dia ngebandingin sama iPhone 15. Ya lebih tipis ya. Gak cuma sebenarnya secara performance juga dibandingin sama iPhone 15 gitu. Yang menarik di sini adalah Xiaomi itu udah nggak ngejar Samsung kayaknya. Dia kayak udah nge-iPhone banget ya. Udah nge-iPhone banget dan yang dimana ini bagus gitu karena ya udahlah kita setuju aja semua, lu suka sama enggak suka iPhone itu bagus banget gitu kayak. Ya ditambah juga kalau misalnya bandingin Samsung ya sama-sama pakai 8 Gen 3 Pak. Oh iya bener. Jadi juga kayak ya. berarti lu meragukan 8 Gen 3 dong, salah gitu. Bener juga ya. Gitu ya jadi dia lebih lebar 6%, walaupun ada beberapa sih komentar dan gue liat di internet juga di komunitas, mereka ini kurang suka sama bezel tipis katanya kayak suka kepencet gitu sih. Walaupun secara estetik bagus, tapi sih gue bukan nggak setuju, cuman gue agak bingung aja maksudnya kepencet tuh gimana, maksudnya kan pasti dari palmnya lah gitu. Iya, palmnya. Cuman menurut gue untuk layar-layar yang bezel tipis ya kayak gini-gini iPhone ataupun semua Android yang bezel tipis tuh sejauh ini yang gue tes tuh nggak pernah ada kayak mistouch sih, karena memang dia tuh ada teknologi mistouch-nya, mistouch rejection gitu, jadi memang udah diamanin. Jadi secara teknologi sebenarnya udah mature kan. Iya. Tapi nah itu juga nih, gak cuma tadi doang, kita juga nge-highlight soal kamera. Ternyata benar juga. Ini dia pakai lensa Sumilux ini. Iya, Leica Pak. Leica punya gitu, dan ini sebenarnya dari 13T aja gue udah jatuh cinta sama Leica Xiaomi, walaupun beberapa bilang kayak biasa aja ditambahin watermark doang gitu. Tapi menurut gue Leica ini tuh salah satu hal yang menurut gue menjadi extraordinary, di mana lu yang nggak mungkin bisa beli HP kamera Leica-nya langsung. Kamera Leica langsung karena harganya ini lu bisa coba experience secara sedikit. Gitu. Nah di sini perbedaannya Sumilux itu kemarin apa dia yang? Ya kalau kemarin kan Sumilux itu bisa sampai bukan 1,4. Cuman di kameranya si Xiaomi nih gue liat speknya itu di 1,6. Ini lumayan ya dibanding yang Leica Summicron yang di 13T itu cuma di 2 doang. Iya, di 2 doang. Gitu. Jadi ini bukannya besar, dia ngambil cahaya lebih besar. Dan yang menariknya lagi, sensornya ya. Ini sensornya namanya Like Hunter. Like Hunter 900 itu. Jadi katanya nih, ini gue juga bingung ya. Karena kan kesulitan kita kalau misalnya Xiaomi nggak launching secara global adalah kita harus translate gitu. Yang dimana hasilnya katanya Like Hunter 900 ini digadang-gadang katanya 8 kali lebih indah HDR dari 989. Itu 989 tuh yang pakai kayak X6, Pen X6 gitu. Maksudnya HP-HP yang flagship punya lah gitu. Dan di sini juga dia punya ini nih konfigurasi kamera juga sama kayak kemarin, triple 50 gitu. Tuh, jadi kayak ultrawide 50, wide-nya 50 sama si telenya. Ditambah ada optical kali 2. Ya kali 2 doang sih, enggak banyak banget ya. Cuman tadi kan kita udah highlight sedikit soal Sumilux gitu. Iya. Sumilux ini kan ngambil cahaya ya. Nah, ini dia nih. Ini mana sih tadi? Di hasilnya tuh siapa namanya tuh? Nama YouTuber China itu. Iya, YouTuber China itulah ya gitu ya. Hasilnya ini menurut gua oke juga sebenarnya gitu. Cuman untuk salah satu yang di highlight di sini sama YouTuber Cina ini adalah
kamera depannya ternyata udah bisa 4K 60. Iya. Walaupun waktu gue lihat sih dia nyoba sih masih terasa Xiaomi banget sih. Iya, masih hasil Xiaomi ya. Iya, hasil Xiaomi yang mau tau gak sih yang HDR agak kurang gitu, yang mukanya wash out, pucat payat gitu. Itulah Xiaomi gitu. Cuman ya seenggaknya di sini ada niatan bagus dari Xiaomi selain IP68-nya itu. Jadi dia mau ngasih yang inilah experience yang lebih gitu. Iya. Dan jangan lupa juga di Xiaomi 14 ini nggak cuma 14 doang yang keluar ya. Iya. Ada Xiaomi 14 Pro yang sebenarnya gue bingung perbedaannya apa. Iya, ya paling baterai doang. Ya, apalagi layar kayaknya sih layarnya. Iya, layar lebih gede aja. Layar lebih besar sama nggak tahu sih. Gue lihat ini dikenalinnya di Xiaomi 14 Pro. Gue masih nggak ngerti bahasa China itu kayak gimana mereka jelasinnya ya. Pokoknya di Xiaomi 14 Pro ini dia pakai kaca yang super durable. Oh, iya itu salah satu highlightnya gitu. Iya. Jadi kayaknya sih gua sih nggak tahu ya apa yang dipakai, tapi bukan titanium sih ternyata ya. Enggak, pokoknya kacanya sendiri bukan titanium, apa ya kalau iPhone ya kristal apa pokoknya itu dia itu dibandingin sama kaca gua nggak tahu apa lagi karena bahasa Cina gitu ya. Digesek-gesek itu yang paling aman si Xiaomi, Pak. Iya, Xiaomi ya. Jadi itu anti stretch gitu deh kelihatannya gitu. Tapi ini sebenarnya udah kelihatan movement yang durable ini udah kelihatan dari Xiaomi Fold-nya kan. Yeah. Jadi kayak dia ini mau nunjukin gua nggak cuma jual performance, gua nggak cuma jual kamera, gua juga jual soal durable gitu kan. Sampai kayak bagian yang kayak gini di highlight sebenarnya walaupun emang nggak ada yang peduli, tapi dia ini kayak Xiaomi udah mau niat menjadi top of mind orang-orang di mana gue mending pakai Xiaomi daripada apa yang lain. Dan pengen nyoba ngubah stigma orang kalau misalnya made in China itu selalu jelek. Ya, itu dia. Kayaknya nih ini menarik nih sebenarnya. Menarik betul, cuman ya udahlah ya Xiaomi 14 ini kalau ditanya harga gue nggak tahu, cuman yang jelas Xiaomi 14 ini gue tadi benar harganya deh. Nih ada harganya nih ya. Harga Xiaomi 14 ini ya. Nih, ini dari harganya nih. Ini dari di China di SRP ya kita ambil. 8256 ini sekitar 4.000 yuan atau 8,6 juta. Oke. Ya oke lah ya, sampai yang paling termahalnya di 16 GB 1 terabyte 5.000 yuan atau 10 juta. Iya. Dan gitu. Lo tahu kan yang paling mahal itu apa? Apa? Yang titanium. Oh. Ini sebenarnya komedi Xiaomi, cepet banget gitu loh. Iya. Baru aja iPhone keluarin yang titanium, tiba-tiba Xiaomi udah punya gitu. Memang kayak bahannya di titanium di Cina tuh banyak. Iya, bahan di Cina. Bikin sekalian. Dan R&D-nya tuh kayak orang sama gitu kan. Dan pinggiran mirip banget kayak iPhone. iPhone pakai nih gitu kan. Nah, ini juga ada yang Pro nih. Yang Pro ini agak mehong sedikit ya. Ini 12 GB di 256 ini di 5.000 yuan atau 10,8 jutaan gitu. Dan tertingginya di 6.000 yuan atau 13 juta. Nah, kemarin nih di launchingnya Xiaomi 12 itu sebenarnya 9 juta. Dan di sini jual 10 juta. Jadi kira-kira mungkin harganya akan beda-beda 1 juta sih. Iya, bagus sih. Seenggaknya itu harganya nggak ngagetin, nggak kayak Xiaomi 13 pas di Eropa. Yang orang mau itu kaget. Kaget. 13 pas Eropa tuh ada tuh pas harga tuh dia tepuk tangannya delay dulu. Baru. Ya ini sih masih masuk akal sih. Xiaomi 13 jujur aja kemarin agak-agak wadah harganya gitu. Cuman yang enggak itu doang. Redmi Note 13 juga launching. Iya, di beberapa setelahnya ya. Iya, ini adalah HP yang lumayan diomongin di Indonesia. Benar. Gitu karena ternyata emang desainnya sebagus itu kan. Pas launching ini yang di highlight itu beneran dari yang awal kan biasanya kan ada 3 tuh yang Note biasa, yang Pro sama Pro Plus. Ini Pro Plus langsung nih. Oh, bener pede ya. Langsung pede gitu karena emang ternyata desainnya sih sebagus itu. Lu lihat curve-nya itu curve yang bener-bener tipis. Dan yang menariknya lagi di setiap desainnya termasuk di Redmi Note 13 biasa bezelnya tipis. Wah, jangan-jangan pakai POLED yang kayak Redmi Note 12 ya? Redmi 12 Pro Plus. Gua nggak tahu sih. Atau si Poco. Jadi diturunin semua bisa ya? Jadi dong. Oh, diturunin semua. Iya benar-benar. Kalau bezel tipis ini udah pasti pakai OLED yang bisa dimiringin gitu. Iya, POLED-nya sih. POLED gitu. Tapi ya udahlah. Ini dari Note 13 dulu ya kita bahas ya. SoC-nya ini sebenarnya pakai Dimensity rebranding tag ya. 6080 ini tuh rebranding dari 810 gitu. Ini sebenarnya dipakai sama Redmi Note 11 tapi versi China. Jadi di Indonesia tuh sebenarnya masih sedikit dan kita kayak belum ada bayangan. Iya, harusnya sih nggak bakal masuk ke Indonesia karena di 5G. Oh, yang 5G ya. Ada 4G-nya. Oh, bener ya. Kalau berkaca dari Redmi Note 12 kemarin itu 4G-nya gitu. Jadi nggak tahu 4G-nya apa. Mungkin G99 gitu. Cuman ya udah ya. Yang kedua, ini sebenarnya menarik sih. Cuman ya tapi ntar gue bahas ya. 7S Gen 2 ini dipakai sama Redmi Note 13 Pro. Wah. Ini 7S Gen 2 ini sebenarnya emang secara arsitektur kurang menarik, cuman pas gue lihat lagi, gue telusurin lagi, oke gitu. Iya. Ini sebenarnya bagus banget. Kenapa? Kalau lu berkaca sama Redmi Note 12 Pro kemarin, 12 Pro yang kemarin kan
banyak yang ngomelin ya. Pakai chipset Snapdragon 732, Android masih Android berapa kemarin? Android 11 atau 12 gitu. Iya, Android 11 gitu, yang ketinggalan 2 tahun. Nah, kayaknya Xiaomi mau menebus kesalahan dia lah gitu. Kayaknya gue mau tobat deh gitu dan dikeluarin lah. Nah, ini yang paling terakhir, yang paling tingginya yaitu Xiaomi Note 13 Pro Plus 5G harusnya namanya. Ini panjang. Dia pakai Dimensity 7200 Ultra, berarti di sini ada enhanced imaging. Xiaomi ya gitu. Berarti iya, ini sama sih kayak Redmi Note 12 Pro Plus kemarin yang punya kamera oke banget. Dan ngomongin kamera, jadi ini setupnya itu sebenarnya agak-agak sama nih. Pertama, Redmi Note 13 ini dia pakai 100 megapiksel yang dimana sensornya gue masih belum nemu sih. Nah, tapi sisanya yang Pro series ya, Pro sama Pro Plus ya, dia pakai ISOCELL HP3. Pakai punya Samsung. Iya, pakai punya Samsung. Ini kan kayak di awal-awal sebenarnya udah ada tuh kayak Samsung X ISOCELL gitu. Dia pakai 200 megapiksel yang dimana gua sih sangat penasaran terutama di 7200 kalau ditaruh di HP mid range sih. Ya, bakal gimana kualitasnya? Iya, bakal gimana kualitasnya. Tapi yang jelas kalau lu nanya, "Bang, ini Leica apa enggak?" Bukan Leica ini, karena Leica itu ya khusus Xiaomi doang gitu. Cuma jadi kelihatannya ini sih unik ya. Sebenarnya ini kayak tukerannya nih si Pro Plus yang ini nih 13. Karena kan kalau kemarin tuh IMX-nya si Xiaomi 12 tuh ya kan? Yang bagus tuh kan pakai chipsetnya si apa? Oh ini Dimensity 1080. Iya, sekarang gantian nih chipsetnya pakai chipset sensornya pakai Samsung. Sama ini. Oh jadi dia tukeran ya? Sebenarnya mungkin hit and miss kali nyoba-nyoba gitu. Tapi ngomongin 7S Gen 2 ini sebenarnya menarik deh. Emang secara arsitektur dia pakai A78 sama A5 berapa gitu, maksudnya yang jadul. Cuma di sini gue lihat tuh GPU-nya. Apa tuh? Jadi di GPU-nya ini tuh dia pakai Adreno 710 yang dimana ini 778 aja itu pakai Adreno 600 series. Jadi kayak kemarin tuh sebenarnya untuk yang seri Pro-nya itu bukan deh. Redmi Note 12 itu ada yang komen sebenarnya. Yang 680 jadi 685 kan. Deal breaker-nya adalah untuk Xiaomi ini kan tech savvy sekali ya. Dia itu deal breaker-nya tuh di Adreno-nya. GPU-nya masih GPU jadul. Nah, ini si Xiaomi 7S Gen 2 ini dia ngasih GPU yang agak lumayan kayaknya, walaupun gua masih belum banyak tes ya. Tapi dengan arsitektur yang murah. Jadi gue bisa bilang sih mungkin ini adalah kayak seri chipset performance yang nggak mahal banget, cuman nggak kentang gitu. Jadi kayak bener-bener di tengah seret. Mungkin jadi kayak ini mungkin akan jadi hero-nya. Gue nggak tahu juga, walaupun desainnya yang Pro Plus ini bagus banget. Tapi ya yang jelas 7S Gen 2 ini gue sangat nunggu karena gue pengen nyobain aja sih. Itu dia sih. Jadi nah ngomongin nunggu-nunggu, ini udah ada harganya. Ini lagi pakai SRP ya. Kita ya nggak pakai yang dia kan ada kurangin 100 yuan. Sepik itu. Ini SRP aja nih. Note 13 dari yang termurahnya ini di 1199 yuan atau 2,6 juta. Yang paling murahnya ya. Ini sampai ke 16,512. Ini sebenarnya gue agak kaget di Note 13 kok dia jual 16 GB. Yang mana? Oh iya. Iya, 16 GB dia gitu. Banget ya, iya, tapi di harganya walaupun lumayan nih 3,6 juta dapat 16 12256. Oh ya, iya. Note 13 Oh iya, saya salah baca. RAM 12 GB, iya maksudnya RAM 12 GB lu dapat di 3,6 juta sebenarnya lumayan gitu. Ini udah bisa lu gensinin banget lah gitu ya. Cuman nih Note 13 Pro SRP-nya itu di sekitar 3,2 juta. Ini untuk yang 8128-nya, dan yang paling tingginya di 6,512 itu di 4,5 juta. Di harga China. Nah, ini yang paling tertingginya. Pro Plus ya? Iya, ini Pro Plus-nya ini 12256. Ini di awal yang paling murah 12256, harga di 4,3 juta gitu ya. Dan tertingginya di 16512 atau 4,9 juta rupiah. Gitu. Sekarang tebak-tebakan nih, Gir. Apa? Menurut lu yang nonton nih kira-kira masuk Indonesia konfigurasinya apa? 4G, 5G atau ikutin ini 5G atau kayaknya sih atau 4G, 5G. Jadi gini, kalau gue ya, karena chipset 4G itu Dimensity sama Snapdragon udah nggak produksi lagi. Kayaknya mau nggak mau dia harus habisin 4G lama atau dia ikutin 5G. Iya, cuma kalau menurut gue sih ada satu kemungkinan besar kalau si Redmi Note ini tuh belum pakai G99. Masih G85 gitu. Masih ada kan terakhir kan Redmi Note itu Dimensity yang paling kecil 685 sama si Snapdragon 732. Dimensity belum udah kebagian nih. Oh, Dimensity 800. Menurut gua Redmi Note 13 masih ada kemungkinan besar pakai G99. Iya sih, tapi walaupun emang banyak ya cuman enggak
Ya, emang kadang Cina tuh memang harganya murah tapi kadang ekspektasi chipset tuh terlalu tinggi gitu. Beda sama Euro gitu. Euro, pilihannya banyak, harganya mahal. Iya gitu. Iya juga ya. Tapi sebenarnya Gizmo-Gizmo itu nggak jelek, cuma banyak sih. Iya, maksud gua ya jadi agak sayang aja kita nggak kebagian dapet yang dari Cinanya aja sih. Salah satunya 7S Gen 2 ini juga gua sebenarnya agak skeptis ya, karena kalau nginget kemarin Redmi Note itu ada namanya 4 Gen 2 kan. Iya. Itu kan kita nunggu ya. Iya. Pas tahu 685. Tidak ada nih jadinya kan. Mana nih? Xiaomi. Coba dong lu komen yang rame gitu. Lu butuhnya yang apa? Kalau bisa 5G biar orang Xiaomi tuh seneng gitu. Oh, nyata orang Indo kuat juga. Iya gitu. Biar masukin gitu. Jangan lu ngarep yang murah doang. Iya, murah kan kasih 4G udah yang komplain. Iya ya, ntar ditaruh Gizmo-Gizmo. Gizmo-Gizmo tapi lu enggak mau bersuara gimana? Speak up dong. Tapi ngomongin speak up, ada juga brand yang baru speak up juga. Oh, apa itu? Panjang sekali ya. Ini iQOO 12. iQOO lagi. iQOO 12 ini udah muncul di internet gitu, tapi yang jelas di sini sebenarnya nggak banyak beritanya. Ini kayak baru keluarin teasernya. iQOO 12 ini yang jelas udah pakai 8 Gen 3. Udah pasti lah, walaupun yang kemarin ya walaupun tetap duluan Xiaomi gitu, tapi ya udah. Cuman yang menarik di sini ada nama chipset Qi1 dari iQOO. Ini tuh katanya kayak enhance gamingnya gitu. Gua nggak tahu siapa yang di ini nih. Ini sih kayaknya ini lebih sama mirip kayak chipset Xiaomi yang G1 ini ngomongin manajemen battery power. Ini kayaknya manajemen ke gamingnya sih. Gaming engine-nya. Iya, gaming engine-nya gitu. Jadi kayak mungkin dia akan ada satu sisi di mana kayak gua kencengin di sini nih, gua pelanin di sini. Nah, itu tapi nggak tahu juga ya. Cuman sampai itu doang yang kita tahu. Yang kedua, yang sisanya sih kayak desainnya sebenarnya secara kamera BAM-nya sama, cuman gue lebih suka gini desain lebih rounded aja, lebih agak curve gitu gitu. Lebih curve dan juga dia masih kerjasama sama BMW ternyata. Masih ya ini cocok sih sebenarnya, ini kerjasama yang bagus karena dia jual performance kan, setengah boot gitu. Langsung aja lah kita ya ke yang kemarin. Nah, ini tadi yang kita omongin di awal, ini adalah Apple. Si Tim Cook tidak memberikan apa-apa. Enggak sih ya. Jadi ada sebenarnya kita ini syuting ini nungguin stack apa sih scary face-nya si Apple gitu. Cuman jadinya kecewa. Jadi kecewa gitu. Pertama dari jadi kita ngomong kekecewaan kita dulu ya. Pertama biasa aja. Kedua ini yang beberapa yang diomongin soal pad atau tablet ini nggak ada. Iya, tablet iPad ini nggak keluar. Memang sih dari scary face-nya udah logo Mac banget gitu. Cuman kan ya alangkah baik kan bisa. Tising lah iPad gitu. Kan juga pakai M3 sekarang gitu, udah pakai M2. Yang menarik tadi gue lihat ya, bentuk launchingnya tuh jadi setengah jam doang. Iya, basi banget. Jadi kayak review M3 gitu. Ini Om Deddy juga bisa, Pak. Iya, mending lu pakai Om Deddy Irfan gitu. Lebih lama itu kemarin dari review 13T kan banyak banget tuh. 40 apa? Cuman ya udahlah. Jadi di sini dikenalin soal chipset M3-nya dari Apple, yaitu ada M3, M3 Pro dan M3 Pro dan M3 Max. Di sini yang menarik dia pakai 3 nanometer. Iya, udah samain kayak si chipset handphone. Iya, ini jadi jawaban untuk para kalian yang nanya, ngapain si Apple beli 3 nanometer TSMC sebanyak itu? Karena nggak cuman soal Bionic-nya doang, bro. Dia ini salah satu yang lakunya tuh di MacBook. Iya. Ya di MacBook-nya ini pakai 3 nanometer yang dimana dia udah pakai ARM base, yaitu M series yang udah dipastikan ya butuh banget nanometer kecil ini, jadi dia bisa ngasih power lebih gede dan bisa mainin performance efisiensinya. Gitu. Ini sesuai yang dijanjiin juga, ada namanya next gen GPU. Nah ini dynamic caching ini gue sebenarnya kurang ngerti. Menurut lu gimana ini? Iya, gue juga sebenarnya masih belum tahu ya cara kerja gimana. Cuman yang dijelasin tuh kan misalkan di konvensional GPU tuh ya udah kalau udah maksimal aja. Nah karena ada dynamic caching ini, si memorinya ini bisa ngebantu performance GPU-nya. Gitu jadi nggak gampang utilize full gitu. Utilize-nya lebih optimal gitu lah. Jadi dia nggak happy load dulu ya gitu. Iya, kayaknya gue masih belum tahu nih. Memang presentasi terlalu simpel, Pak. Dibikin gampang dicerna tapi buat kita cerna jadi bingung gitu. Iya gitu. Iya. Ini di sini ada buat mesh shading. Ya, terus juga ada teknologi mesh shading buat lu 3D modeler, plus juga ray tracing udah hardware accelerated banget dari CPU-nya gitu. Iya gitu. Dari GPU-nya. Jadi ini udah oke gitu. Iya, dan dia juga ngasih lihat hasil render di sini. Dia hampir 2 kali lebih cepat dari M2 dan lebih cepat jauh dari M1. Performance score-nya juga naik 15% dari M2, dari M1 30%, terus ada efisiensi core 30% dan dari M2 dan 50% dari M1. Gimana sih? Lagi-lagi sebenarnya yang di highlight lagi-lagi sama sih, lebih ke performance dan efisiensi. Bukannya nggak bagus gitu, cuman
lebih ke inovasi kurang banyak aja. Kurang gitu. Banyak buat gitu. kita yang haus inovasi kalau Apple keluarin gitu kan. Iya gitu kan. Soalnya Apple kan biasanya kan kayak ngeluarin sesuatu kan kayak bisa diomongin lah. Iya bisa bikin jauh breaking gitu nih kayak yaudah deh gitu. Iya kayak ya walaupun dibandinginnya pun juga sama laptop Intel ya, dia pakai Intel i7 1360p. Kalau nggak salah nih dibandingin sama MSI Prestige. Iya MSI aja berarti ya udah gitu tuh kan. Gue juga bingung gitu. Iya kan jadi kayak jadi sebenarnya sih banyak ditarik ya ini jual performance dengan efisiensi jual performance dengan daya lebih sedikit. Iya. Nah gitu. Ya sama aja kayak tiap tahunnya. Memang sih sebenarnya dari peluncuran M1 pun ya gue juga udah ragu. Apalagi yang mau dikeluarin gitu. Karena M1 sebenarnya jauh breaking sih. Udah gila banget kencengnya kan. Maksudnya mau nambahin apa lagi ya M1 ya kenceng ngapain lu bikin 2 kali lipat buat apa gitu. Iya buat apa gitu. Kayaknya sih mungkin tapi sebenarnya yang gue tangkap dari ini ya. Ini sebenarnya ada banyak lagi cuman ya udah boring lah kayak Media Engine, API One Decode gitu ya. Iya dikeluarin dan juga dia bakal rilisnya bareng si MacBook Pro-nya ada 14, 16 yang harganya ya udah sama aja gitu. Tapi secara keseluruhan yang gue lihat ya, biasanya kan Apple ini selalu membawa kayak ini nih. Lu kalau perhatiin setiap Apple ngeluarin sesuatu itu akan menjadi sebuah yang di tren yang sama brand lain di tahun depannya. Oh, oke. Yang gue lihat di sini adalah kalau misalnya benar teori gue, tahun depan para brand HP ini akan minim soal inovasi. Kayaknya gue tahu ya, tapi lebih main ke performance, lebih main ke apa yang ditawarkan gitu. Misalnya bisa kayak ini kan gue bisa FE1, mungkin ntar di tahun depan para brand lain juga akan menawarkan banyak. Contohnya kemarin Asus kita di acara kan dia menawarin AI kan. AI bisa. Sekarang soalnya kayaknya orang udah boring nih soal performance. Karena menurut gue soal performance di 30 series aja misalnya ya kita ngomongin AirTag ya. AirTag 30 series aja oke gitu. Udah kencang. Jadi gitu. jadi tinggal ditambahin gimmick-gimmick kayak path tracing di 40 series, tapi dengan minim inovasi ini akan ngejual lebih ke after sales atau konsumernya ini jadi merasa nggak nyesel gitu. Iya sebenarnya jadi agak bingung juga sih. Tetap sih gue masih agak bingung gimana buat trennya depan gitu. Iya tren di bener sih bisa aja jadi minimin performance-nya tapi maksimalin fiturnya gitu. Iya sih bisa jadi cuman ya gitu sih kalau buat dinaik pasti harga lebih mahal dong. Itu dia sih. Itu sih yang gue lihat. Ya, soalnya kan MacBook kan bisa mempertahankan harga rilis yang sama gitu ya. Sedangkan si PC ini nggak bisa. Iya gitu sih. Ya udah. Gue bingung sih sebenarnya. Cuma setidaknya ya oke lah. Maksud gue ini jadi salah satu jadi salah satu benchmark awal lah. Sekarang sih MacBook ini dan juga M Silicon-nya ini tuh buat para PC dan juga si Snapdragon Elite kemarin kan. Iya, itu jadi kayaknya ini bakalan jadi ya acuan lah. Misalkan buat laptop harusnya seperti ini sih sekarang. Bakal bagus banget sih sebenarnya. Karena ya jujur aja MacBook sampai sekarang gue sih masih bingung apa yang perlu ditambahin. Mungkin buat performance gaming bisa aja. Sebenarnya orang juga kecewa karena gaming kok nggak disebutin walaupun sih. Ray tracing di highlight ya. Ya walaupun ray tracing di highlight tapi ya udah gitu. Ya sebenarnya kan balik lagi ke developer gamenya. Si MacBook kan udah keluarin nih Metal buat si PC nih, buat si MacBook-nya. Tapi ya balik lagi ke developernya mau apa enggak kan gitu. Jadi ya udah sih sekarang tinggal nunggu waktu aja gitu. Nunggu waktu. Sama seperti kita nunggu Pacul of the Week. Pacul of the Week. Oke, ini dia dari yang pertama. Pertama nih dari beberapa warga nih yang bertanya, "Kok lu cukur rambut?" gitu. Kebanyakan. Ya gimana, Bang? Gua gerah ya. Jadi sebenarnya ini karena kita tinggal di Jakarta yang sangat dingin sekali ya kan. Yang sangat sering hujan gitu ya. Gue tuh kadang-kadang udah bosen nih. Maksudnya kalau sekarang gue nggak sampoan 2 hari aja ya udah gitu. Itu kalau lu gondrong lu tuh setiap mandi harus sampoan, lu males. Gitu kalau nggak sampoan sekali kadang lupa di lepeknya tuh lepek najis gitu. Dan yang kedua gue udah kayak rampok aja sih. Gue males lah. Kenapa nggak mulet, Bang? Iya, itu juga ada yang nanya tuh, lu kenapa nggak mulet? Aduh, kalau saya mulet bahaya Bang, ntar gue cat warna merah gitu. Kayak bopong yang ada gitu. Cuman ya terima kasih sih, ternyata banyak yang perhatiin juga ya gitu. Banyak peduli gitu ya. Ya udahlah, ini langsung ke pertanyaan yang jelas nih, yang penting nih. Yang penting ya. Ini nih, dari mana dulu? HyperOS dulu ya. HyperOS ini kan nyata nyambung segala perangkat ekosistem Xiaomi sama kayak dilakuin HarmonyOS Super device gitu. Iya. Ini tadi udah kita omongin juga, ini ternyata kemarin tadi Xiaomi 14 itu ngenalin kayak jamnya. Apalagi sih tadi kayak air purifier gitu-gitu. HyperOS ini katanya menjanjikan
soal kayak ekosistemnya lebih oke gitu. Sebenarnya gue ada satu hal ya yang bikin gue ya berharap penuh sama Xiaomi. Misalkan nih Xiaomi kan punya ekosistem bagus nih Pak ya, maksudnya IoT-nya. Anggaplah bagus lah dan gitu juga ya. mobilnya. Ya, gue sih ngarep di mobilnya ini dia bisa ngebawa kayak Wuling. Oh, susah mobil-mobil Cina yang pakai mobil listrik gitu, yang kayak kemarin itu sih bakal keren banget. Iya Pak. Emang sih keren. Apalagi orang Indo kan baik Xiaomi juga kan. Iya. Wah, itu cocok sih. Walaupun sih gak tahu ya, cuman ya gue sih ngarep sih harusnya kalau ekosistem ini mempermudah kehidupan aja sih. Misalnya kayak jam-jamnya gitu kan, misalnya bisa ngatur inilah air purifier di jam gitulah. Misalnya gitu ya, atau misalnya untuk HP-nya sendiri lu bisa mindahin data dari mana-mana gitu. Atau kalau mobil listrik tadi, lu pakai HP Xiaomi, lu bisa mindahin data, kita bisa foto taruh di tablet mungkin di mobil. Jadi wallpaper kan. Iya, jadi wallpaper bisa gitu ya. Kita nggak tahu sih, walaupun ini masih perkenalan juga dan kita mungkin akan nunggu di Indonesia sih. Iya, pasti sih. Walaupun semoga aja. Iya, semoga aja bisa sih ya. Itu bakalan keren, menurut gue sih Xiaomi bakal menang banget kalau misalkan bawa itu buat ke mobil yang non Xiaomi gitu. Yang non Xiaomi. Kalau cuma mobilnya Xiaomi mah sama aja bohong ini. Iya, ntar bilang mobil apa Xiaomi? Xiaomi. Iya, repot banget. Iya gitu, lu berantemnya mau Wuling lagi dia putar gitu ya. Udah nih, ini dari Han 830. Sepertinya udah mendingan nih, nggak seperti tahun lalu roastingannya udah berkurang. Semoga biar tahun depan diundang Bang Snapdragon Summit biar bisa panas-panasan. Hah? Kenapa panas-panasan? Panas kali ya maksudnya. Oh iya, kemarin gua ngomong panas-panasan di Hawaii gitu ya. Pertama Snapdragon Summit ini gue sih gak ngarep ya untuk diundang sebenarnya ya, karena betul. mostly gue lihat sih abisin waktu doang gitu. Cuman emang prestige-nya untuk diundang sama si Snapdragon ini jadi kayak kelihatan kita tuh tech-tuber yang oke lah gitu. Jadi sebuah privilege sebenarnya kalau diundang. Iya, sebenarnya menarik gitu. Diundang dan ngomongin roastingan berkurang, sebenarnya nggak berkurang sih, sama aja gitu, karena mungkin menurut lo aja kalian berkurang ya, atau guanya lebih beradab kali. Jadi kayak udah mulai ya udahlah gitu, karena gue pun beberapa kali gue pikirin ya, gue sebenarnya nontonin yang lama-lama sih. Cara gue roasting sih jatuhnya agak-agak cringe sih kalau misalnya terlalu lebih wak gitu ya, jadi kayak over aja gitu. Iya, jadi over. Jadi gue mencoba untuk membalancein semuanya, tapi gak akan ngilangin roastingannya juga. Itu kan salah satu kritik kan yang gue bawa secara gaya gue gitu, yang dimana akan membakar kepala para fans, terutama fans Samsung ya kan. Ya itu kan biasanya mereka tuh sama kayak F23 FE fans edition, throttlingnya gampang panas, cepet banget ya, marah. Cuman nggak tahu kenapa kita selalu kontra sama sebuah handphone yang punya fanboynya gitu loh. Iya sih. Kenapa ya? Aneh ya? Iya, karena fanboy ini bego aja gitu. Namanya udah fanboy, bego. Mau diapain juga. Kemarin juga gua ada konten, kita kemarin bikin konten V29i ya. Komennya pada mending Infinix. Gak nyambung sebenarnya kalau lu pikir-pikir ya. Gak nyambung sih bener sih. Misalnya kayak gua sih bukan belain Vivo, cuman gua ngeliatnya agak ironis aja. Iya. Komennya, kalau lu misalnya mendingan, misalnya lu ngomong kenapa nggak dual speaker gitu kan, atau kenapa kok 695 kenapa nggak pakai chipset yang ini, itu mesti masuk akal. Tapi kalau lu tiba-tiba ke mending Note 30 gitu tuh, ya nggak. Sebenarnya nggak apa-apa juga, cuman terlalu jauh aja gitu. Iya, agak jauh dari level kelasnya aja yang dijual. Itu beda gitu ya. Pertama V29e ini dia ngejual soal portrait gitu. Portraitnya, kameranya, desainnya. Ini mana Infinix kan tidak mungkin punya kamera bagus. Udah tunggu diserang lagi nih. Ya udahlah gitu lah ya. Sudah, terserah kalian aja, tapi yang jelas di sini sih bebas. Lu boleh ngomong apa aja, lu ngatain gue juga boleh, ngatain Aldi boleh, ngatain Nyanteknya juga boleh. Yang jelas kalau emosi tolong di-share lah ke grup gitu. Biar makin rame aja gitu ya. Nah, ini juga ada Faki Pratama, Xiaomi itu tidak merusak tapi menguatkan identitasnya, yaitu Apple versi Cina. Waduh. Benar ini. Iya, ini benar sih. Ini benar sih. Sebenarnya emang lu kalau perhatiin nih, untuk lu yang punya HP yang pakai MIUI sekarang, lu silakan buka. Itu lu buka kamera, lu liatin tuh itunya apa namanya? Menu-menunya. Asalnya tuh itu mirip banget sama Apple, nggak bisa disanggah lagi. Udah sangat Apple gitu. Dan ini jarang diomongin sebenarnya kan. Ini sangat Apple, tapi sebenarnya gue sih gak ngomong ini jelek ya. Cuman dia mencoba meniru dari yang terbaik sih, sebenarnya biasa aja sih. Ya nggak apa-apa juga, maksud gue udah jelas lah. Oppo pun juga udah sekarang udah ke Samsung banget gitu. Iya, kan. Udah ke Samsung banget. Mau naik kelas semua gitu. Udah pengen naik kelas semua gitu. Lu nggak tahu. Ada sih yang beda kameranya bagus juga katanya fansnya, itu Infinix. AI cam, gila. Dia mau kayak siapa deh Infinix?
kayak diri sendiri gitu. Lu tau gak sih Infinix tuh kayak berarti kayak orang-orang yang punya idealis sendiri di kepala ngopi gitu kan. Seperti dunia ini sampah. Nah itu kadang orang bagus, kadang orang mikirin di sini tuh karena punya idealis atau kadang bebel aja. Iya, AI Cam ini belum berubah ya, gitu ya. Tekno aja itu yang segrup aja nggak pakai AI Cam. Iya. itel lagi enggak, dia mah itel tuh bener-bener HP yang super worth it di harganya, udah tinggal beli aja udah. Ini AI Cam-nya ini maksudnya dia kan mengganggu ya. udah gitu dengan AI yang gambarnya agak-agak. Kalau perhatiin tuh font-fontnya tuh kayak suka ada yang hilang gitu. Infinix ini luar biasa. Ya udah lah ya. Hidup Infinix dan apalagi sih pertanyaan terakhir udah nggak ada lagi, udah tutup aja lah. Jadi mungkin itu aja untuk Ego Teknologi kita minggu kali ini ya. Siapa lagi komen aja kalau kalian mau kasih komentar, diskusiin di bawah, ramein kalau bisa berantem. jangan berantem ya. Jadi ya udah, sampai jumpa di minggu depan bersama gua di sebelah Gary, belakang kamera ada Aldira. Jadi sampai jumpa di Ego Teknologi, bye bye. Hidup Infinix.